Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1001. Ini. Semua orang kehilangan suara mereka ketika mereka melihat adegan ini. Tidak ada yang mengira bahwa seseorang di dunia ini dapat menembus penghalang suara dengan kekuatan mereka sendiri. Jarak ratusan meter dilintasi hampir seketika sebelum kecepatan suara. Cui Jiking hampir tidak bereaksi, dan tinju Li Dong jatuh. Tidak, pada saat terakhir ini, Cui Jiking menyatukan tangannya dengan tiba-tiba. Saya melihat aura putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya, mencoba menghentikan Li Dong dengan ini. Namun, pukulan Li Dong terlalu cepat. Dia menerobos penghalang suara dan benar-benar melampaui batas reaksi Cui Jiking. Saya melihat tinju yang tampak seperti batu giok putih melintasi tangan Cui Jiking. Di depan tinju ini, setiap ki pelindung tubuh yang dipadatkan oleh mesin ki ditusuk seperti selembar kertas. Kemudian, tinju Li Dong jatuh di dada Cui Jiking. Engah, Cui Jiking menyemprotkan kabut darah. Dia melangkah ke tubuh tirani setengah langkah yang luar biasa. Selain itu, tanda kepalan tangan muncul di posisi yang sama di bagian belakang. Pakaian di belakangnya, dengan sekali klik, berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan. Pembangkit tenaga listrik luar biasa setengah langkah ini langsung dipukul keras oleh pukulan Li Dong. Dia tidak tahan lagi menginjak danau dan langsung jatuh ke danau. Ledakan. Pada saat ini, suara Li Dong menembus kecepatan suara keluar, bergema seperti guntur. Ada keheningan yang mati di antara hadirin. Tidak ada yang berbicara, semua orang melihat semuanya dengan takjub. Cui Jiking, apakah ini kalah? Kalah dengan satu pukulan. Bab 1002. Miao Jiang tua yang bermarga Du dengan gemetar mengucapkan kalimat ini. Yah, aku kalah. Wajah Wu Anzi sangat serius, dan dia mengangguk perlahan. Sebagai perbandingan, wajahnya adalah yang paling tenang di antara banyak prajurit. Karena sejak awal, dia mengenali sosok itu. Pada awalnya, dia membawa murid-muridnya ke Laut Cina Timur dan ingin menemukan Li Dong untuk membalas dendam. Tetapi dia dikalahkan oleh Li Dong, dan dia tahu identitas Li Dong. Sekarang, Li Dong ada di sini, dan dengan kekuatannya, tidak sulit untuk mengalahkan Cui Jiking. Apa yang Wu Anzi tidak mengerti adalah mengapa Li Dong melakukan ini. Semua orang sekarang tahu bahwa Cui Jiking akan kembali berkuasa di ketentaraan. Li Dong adalah dewa perang. Dapat dipastikan bahwa dia dan Cui Jiking adalah miliknya sendiri. Mengapa? Wu Anzi tidak bisa mengerti. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Cui Jiking adalah salah satu kaki tangan dalam kematian Ibu Li Dong, dia tidak akan terkejut. Semua prajurit di tempat kejadian memandang pemuda itu dengan rasa hormat yang tak tertandingi, menatap pemuda itu dengan tatapan yang sama seperti dewa. Mereka tahu bahwa mulai hari ini, Cui Jiking, legenda yang baru saja muncul, telah jatuh, dan mitos lain telah muncul. Orang biasa seperti Tang Yu bahkan lupa bernapas, dan seluruh orang itu membosankan. Pertempuran antara Chen Xiaodao dan Cui Jiking barusan cukup mengejutkan mereka. Namun, kali ini, Li Dong langsung menerobos penghalang suara, dan kejutannya tak tertandingi. Mereka sepenuhnya percaya bahwa semua ini benar. Karena ini adalah apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, bahkan jika itu adalah film, sama sekali tidak ada efek seperti itu di tempat kejadian. Ternyata seorang pejuang yang sangat kuat, hampir seperti bertarung dengan dewa. Apa yang terjadi hari ini telah sepenuhnya menumbangkan pandangan dunia mereka. Cui Jiking jatuh ke danau, napasnya sudah sangat lemah, tetapi dia tidak tenggelam, tetapi melayang di atas air. Pukulan Li Dong benar-benar melukainya, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Li Dong tanpa ekspresi dan ingin membunuhnya. Cui Jiking melayang di atas air,
Melihat pembunuh di mata Li Dong, dia tahu bahwa pihak lain akan membunuhnya. Jadi dia berjuang dan berkata, "Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku telah kembali ke tentara. Aku sangat dihormati oleh 9 sesepuh. Jika kamu membunuhku, 9 sesepuh tidak akan membiarkanmu pergi." Bab 1003. Dia tidak tahu asal spesifik dari Li Dong di ketentaraan. Tapi kalau saya mau ikut, pasti sangat besar. Namun, tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, itu tidak sebesar para tetua. Cui Jiking percaya bahwa karena pihak lain bertugas di militer, dia pasti tidak akan mudah dibunuh. Nama 9 tetua pasti bisa menghalangi pihak lain. Betulkah? Mendengar ini, tindakan Li Dong berhenti. Matanya sedikit menyipit. Penatua 9. Dugumo, sombong, apakah Anda berani memanggil nama Penatua ke-9 secara langsung? Mata Cui Jiking melebar dan wajahnya terkejut. Bahkan jika dia telah melangkah ke transendensi setengah langkah, ketika menghadapi 9 sesepuh, dia harus hormat. Namun, pria ini berani memanggil 9 tetua dengan nama. Berani, itu terlalu berani. Sudahlah, biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, keluarga Dugu, ya, aku ingin melihat apakah mereka bisa menyelamatkanmu. Setelah berbicara, Li Dong mengambil Chen Xiaodao yang terluka parah, mengetuk jari kaki di danau, dan kembali ke perahu kayu kecil di kejauhan. Kakak Dao, apakah kamu baik-baik saja? Scar, yang sedang menunggu di haluan kapal, segera menyambutnya, dan dia membantu Chen Xiaodao dan bertanya dengan cepat. Haha, aku tidak bisa mati. Chen Xiaodao tertawa, matanya penuh kilau. Setelah pertempuran ini, saya memiliki pemahaman baru tentang seni bela diri di hati saya, kakak tertua, kali ini saya merasa bahwa saya akan menyentuh ambang transendensi. Bagus. Li Dong tersenyum kecil. Chen Xiaodao bisa melangkah lebih jauh, dan Li Dong tentu saja senang melihatnya. Hanya masalah waktu sebelum dia akan menghadapi Skynet Barat di masa depan. Jika Chen Xiaodao bisa melangkah ke setengah langkah transenden, atau keadaan yang benar-benar transenden, itu masih akan sangat membantunya. Bab 1004. Saudaraku, mengapa kamu tidak membunuh benda tua itu sekarang? Chen Xiaodao menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Li Dong bergerak sekarang, keluarga Cui yang lama pasti akan berada dalam bahaya. Musuh semacam ini, jika Anda tidak membunuhnya, benar-benar masalah untuk memelihara harimau. Aku punya pengaturan sendiri. Li Dong terkekeh, jangan khawatir, keluarga Cui tidak bisa mengatasi ombak besar apapun. Bukankah Cui Jiking mengatakan bahwa ada seseorang di belakangnya? Aku akan melihat, aku menyakitinya dengan keras, apa yang akan terjadi? Orang-orang di belakangnya lakukan padaku. Setelah mendengar ini, Chen Xiaodao tidak lagi bertanya. Dia sama sekali tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan oleh tetua ke-9 di belakang Cui Jiking terhadap Li Dong. Karena dia tahu bahwa kakak laki-lakinya adalah Dewa Perang Timur. Pada titik ini, Chen Xiaodao merasa benar-benar lega. Cui Jiking terluka parah oleh Li Dong dan sekarat, tekanan yang diberikan keluarga Cui pada Xiaodao Men akhirnya menghilang. Setelah pertempuran ini, ia juga memperoleh pemahaman baru bahwa tingkat kultivasi seni bela dirinya pasti akan melangkah lebih jauh. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Di bawah tatapan semua orang yang rumit, Li Dong dan perahu kayu kecil mereka berbalik dan perlahan-lahan pergi di tengah hujan berkabut. Hei, pertempuran ini pasti akan mengejutkan semua orang. Satu pukulan menghantam dengan keras dan setengah langkah di luar Cui Jiking. Pria ini mengerikan, siapa dia? Orang tua Baguas Hang menyesap anggur dengan kejam, mabuk dan malas. Dan anak laki-laki di sebelahnya sudah penuh bintang dan bersemangat. Hanya sedikit orang yang menebak kebenarannya. Di usianya yang masih muda, ia mampu menghancurkan yang luar biasa dengan satu pukulan setengah langkah. Di Tiongkok saat ini, siapa lagi yang bisa selain itu? Tetapi orang-orang ini tidak yakin. Lagi pula,
Dewa Perang Timur yang bermartabat, yang seharusnya menjaga perbatasan secara logis, akan muncul di negara ini. Bab 1005. Selain itu, semua orang tahu bahwa Cui Jiking akan kembali ke militer untuk mengambil alih kekuasaan. Dengan cara ini, Cui Jiking dan God of War harus berada di kubu yang sama. Bingung. Semua orang tidak bisa memahaminya, dan mereka menjadi lebih tidak yakin di dalam hati mereka. Selanjutnya, para pejabat mulai mengatur tenaga untuk menyelamatkan Cui Jiking yang mengambang di danau. Tetapi banyak prajurit mulai bubar secara bertahap dengan keraguan. Pertempuran ini, pada saat ini, akhirnya berakhir. Cui Jiking, pembangkit tenaga listrik luar biasa setengah langkah, dikalahkan. Dia terluka parah oleh pukulan dan jatuh ke danau. Berita ini menyapu seluruh dunia seni bela diri Tiongkok dan dunia bawah tanah hampir seperti badai. Terlebih lagi, berita ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh komunitas Tionghoa dan bahkan di luar komunitas Tionghoa. Orang tua dari keluarga Cui dulunya adalah seorang master yang sangat hebat, ketenarannya terkenal di seluruh China dan bahkan dunia. Sekarang dia telah melangkah ke setengah langkah yang luar biasa, dan ketenarannya telah menyebar ke dunia, peringkat di antara master top dunia. Namun, pria kuat seperti itu dipukul keras oleh orang yang tidak dikenal. Berita ini sungguh mengejutkan. Utara, Selatan, Asia, dan bahkan dunia terguncang oleh semua orang. Setiap orang menggunakan kontak mereka untuk menanyakan tentang berita spesifik perang. Makin banyak yang penasaran siapa sebenarnya yang mengalahkan Cui Jiking. Mungkinkah selain Dewa Perang Timur, China memiliki kekuatan super baru? Untuk sementara waktu, arus bawah melonjak di seluruh kekuatan utama dunia. Tepat ketika berita itu mengejutkan dunia, Li Dong dan Chen Xiaodao telah meninggalkan Danau Longshan dan kembali ke jalan semula. Di kursi belakang, Li Dong menyipitkan mata sedikit dan menutup matanya untuk beristirahat. Kali ini dia memukul Cui Jiking dengan keras, dan keluarga Cui tidak bisa mengatasi ombak besar untuk sementara waktu. Krisis pintu pisau kecil bisa dianggap terangkat. Situasi di sini dapat dianggap terkendali dengan baik. Tanpa Cui Jiking sebagai pendukung, keluarga Cui seharusnya tidak berani membuat nengat lagi akhir-akhir ini. Tapi Li Dong masih tidak berencana untuk membiarkan Lin Yurou datang. Bab 1006. Meskipun Cui Jiking telah menyelesaikannya untuk sementara, situasi di Kyoto masih belum terlalu aman. Bisa dibayangkan bahwa setelah hari ini, 9 tetua di belakang keluarga Cui pasti tidak akan menyerah. Tidak peduli apa, Li Dong memukul Cui Jiking dengan keras. Jika penatua ke-9 tidak bergerak sama sekali, itu akan menjadi hal yang aneh. Hanya ketika masalah ini juga diselesaikan, situasi di sini dapat dianggap benar-benar aman. Pada saat itu, Lin Yurou bisa dibawa. Memikirkan Lin Yurou, ponsel Li Dong segera berdering. Ketika saya mengeluarkannya, dia memang orang yang menelepon. "Hei, istri." Li Dong menjawab telepon. Mendengar kata-kata Li Dong, bekas luka pengemudi di depan dan Chen Xiaodao di kopilot langsung menusuk telinga mereka. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Suara bagus Lin Yurou terdengar di sana. Apa yang kamu lakukan? Aku dan Scar keluar untuk menangani sesuatu." "Menangani sesuatu? Hah, bukankah kalian pergi membuat bunga dan rumput?" "Salah, istriku, aku benar-benar berbisnis." Li Dong berkata tanpa daya. "Saya pikir saya adalah bos besar, tetapi saya datang ke sini untuk bekerja sendiri. Kali ini, saya harus membersihkan faktor-faktor yang tidak stabil di utara sesegera mungkin. Aku berjanji untuk menyelesaikan masalah ini di sini segera, dan aku berjanji bahwa aku tidak akan main-main dengan bunga di luar. Jika kamu tidak percaya padaku, ketika kita bertemu, aku akan memeriksanya untukmu." Scar dan Chen Xiaodao, yang duduk di depan, terus tersenyum. Saya ingin tertawa, tetapi tidak berani tertawa, wajah saya hampir bengkak. Siapa yang bisa percaya bahwa Li Dong, yang seperti iblis besar,
tidak memiliki temperamen sama sekali di depan Lin Yurou. Bahkan ketika berbicara di telepon, nadanya sangat lembut. Dalam 20 menit berikutnya, Li Dong berbicara dengan Lin Yurou di telepon dengan nada yang sangat lembut. Chen Xiaodao dan Scar adalah dua suap makanan anjing. Akhirnya, Li Dong menyelesaikan panggilan, dia menutup panggilan dan menghela nafas lega. Oh, tidak mungkin, begitu seorang wanita menempel pada orang, benar-benar tidak mungkin. Dia merentangkan tangannya dengan serius dan otentik. Bab 1007. Ya, tidak ada keraguan tentang pesona kakak laki-laki, kakak perempuan itu pasti jatuh. Scar cepat tersanjung. Itu benar, kakak laki-laki tertua adalah satu-satunya pria yang sangat baik di dunia, dan kakak ipar sangat mencintaimu sehingga dia bisa menempel padamu seperti ini. Chen Xiaodao juga berkata dengan tergesa-gesa. Ketika saatnya menyanjung, Anda harus melakukannya. Apalagi harus lembut. Benar saja, Li Dong tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata mereka berdua. Saat ini, Jalan Feng Huang, Distrik Utara. Banyak saudara dari Xiao Daomen berkumpul bersama, dan seluruh jalan penuh dengan orang. Orang-orang seperti Lao Yao dan Mad Dog sudah lama menunggu. Dari kejauhan, ketika mereka melihat mobil mendekat, hati mereka terjepit. Semua saudara di Xiao Daomen tahu bahwa saudara laki-laki Dao mereka akan pergi ke Danau Longshan hari ini untuk bertarung melawan lelaki tua dari keluarga Cui. Dan semua orang telah mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga Cui lebih kuat daripada saudara Dao. Akibatnya, semua orang bahkan lebih khawatir. Chen Xiaodao adalah dukungan jiwa dari Xiao Daomen. Begitu dia pergi, Xiao Daomen tidak akan ada lagi. Bahkan jika Li Dong ada di sana, semua orang masih khawatir. Akhirnya, mobil berhenti di depan semua orang, lalu pintu terbuka dan Chen Xiaodao berjalan pergi. Meskipun energi Cui Jiking menembus bahunya, dan cederanya tidak ringan, Li Dong memberinya napas pada saat itu, meskipun cederanya serius, dia masih bisa berjalan dengan bebas. Melihat Chen Xiaodao berjalan, Lao Yao dan anjing gila itu tampak bersemangat. Saudaraku, aku kembali hidup-hidup. Chen Xiaodao tersenyum. Oh, kakak Dao perkasa, kakak Dao mendominasi. Aku tahu, kakak Dao pasti tidak akan kalah. Saudara Dao Zuang, panjang umur saudara Dao. Anggota inti dari banyak pendekar pedang kecil bersorak keras, dan semua orang tampak sangat bersemangat. Chen Xiaodao meremas kedua tangannya. Bab 1008. Tiba-tiba, jalan yang bising menjadi sunyi, dan jarum jatuh bisa terdengar. Semua orang menatapnya. Hari ini aku bertarung dengan Cui Jiking. Sejujurnya, aku kalah. Chen Xiaodao memandang banyak saudara dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan pada saat terakhir, saya hampir dibunuh olehnya. Mendengar ini, hati banyak saudara di Xiao Daomen sekali lagi tertangkap. Mereka melihat luka tusuk di bahu Chen Xiaodao dan melihat penampilan Chen Xiaodao yang layu, dan mereka bisa membayangkan betapa tragisnya pertempuran saat itu. Namun, pada akhirnya aku kembali hidup-hidup. Chen Xiaodao menyeringai dan berkata, dia menatap Li Dong yang turun dari mobil, wajahnya diluruskan, dan dia berlutut langsung ke arah Li Dong dengan satu lutut. Kakak laki-laki saya, yang menyelamatkan saya dan melukai barang lama Cui Jiking dengan parah. Saudara-saudara, hidup saya awalnya diberikan oleh kakak laki-laki saya. Sekarang, dia telah menyelamatkan saya lagi. Hah? Chen Xiaodao tidak perlu berbicara. Semua anggota Xiao Daomen berlutut langsung ke arah Li Dong hanya untuk sesaat. Gerakannya sangat rapi, saya tidak tahu, saya pikir mereka telah berlatih berkali-kali. Bahkan, ini semua spontan oleh mereka. Chen Xiaodao adalah dewa di hati mereka, dan Li Dong menyelamatkan dewa di hati mereka. Kemudian Li Dong adalah dermawan mereka, dermawan seumur hidup. Terima kasih Dong Broter. Semua orang berteriak, suara mereka menembus awan. Ini adalah pertama kalinya Li Dong menghadapi adegan seperti itu,
dan dia agak bingung untuk sementara waktu. Dia memelototi Chen Xiaodao, melambaikan tangannya. Oke, ayo bangun. Tidak ada yang pindah. Li Dong memelototi Chen Xiaodao lagi. Kakak memintamu untuk bangun, tidakkah kamu mendengarnya? Chen Xiaodao berteriak. Hah! Semua orang segera berdiri. Bab 1009. Dalam hal ini, Li Dong tampak tak berdaya. Pisau kecil, di mata orang-orang seperti pisau kecil, benar-benar keberadaan seperti dewa. Li Dong tahu betul bahwa meskipun dia dipanggil oleh Chen Xiaodao sebagai kakak laki-lakinya, embrio pembunuh di Xiaodaomen ini menghormatinya, tetapi mereka semua didasarkan pada wajah Chen Xiaodao. Orang-orang di Xiaodaomen ini tidak memperlakukan diri mereka sedekat yang mereka lakukan dengan Chen Xiaodao. Tentu saja, Li Dong juga tidak peduli. Dia tidak memiliki ide untuk mengendalikan gerbang pisau. Dalam pandangannya, selama Xiaodaomen bukanlah kekuatan yang menindas rakyat, tetapi merupakan kekuatan untuk kesejahteraan rakyat, itu sudah cukup. Niat awal Li Dong agar Chen Xiaodao mendirikan Xiaodaomen adalah untuk menyeimbangkan kekuatan utama di utara. Selain itu, untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang biasa. Arti dari keberadaan lingkaran bawah tanah bukanlah sekedar berkelahi dan membunuh. Hal ini untuk membuat tatanan sosial lebih stabil. Selanjutnya, Lao Yao dan yang lainnya mengusulkan untuk mengadakan pesta perayaan untuk merayakan kekalahan Li Dong atas Cui Jiqing. Tapi Li Dong menolak. Alasannya sederhana, sekarang Chen Xiaodao terluka parah dan tidak cocok untuk minum. Dan Li Dong tidak merasa bangga bisa mengalahkan Cui Jiqing. Di matanya, apa yang disebut setengah langkah Cui Jiqing luar biasa, seperti semut. Li Dong membiarkan Chen Xiaodao beristirahat dengan baik, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan pertempuran kali ini. Kemudian dia kembali ke hotel. Adapun bekas luka, mereka terus tinggal di gerbang pisau kecil untuk mengajarkan formasi pertempuran tim. Kembali ke hotel, Li Dong mandi dan berganti pakaian. Begitu dia hendak pergi keluar untuk makan, pintu kamar diketuk. Li Dong membuka pintu dan melihat Tang Yu, Dai Kuan, Zhang Min dan sekelompok besar orang berdiri di luar pintu. Hah, kalian? Li Dong sedikit terkejut, begitu banyak orang, bagaimana situasinya? Orang-orang ini, bukankah mereka keluar untuk bersenang-senang? Bab 1010. Mengapa Anda kembali begitu cepat? Tang Yu langsung meraih lengan Li Dong dan menariknya ke dalam kamar. Yang lain mengikuti. Semua orang menatap Li Dong dengan kegembiraan dan keraguan di mata mereka. Apa yang kamu lakukan? Li Dong tampak tercengang. Dr. Li, apakah Anda pernah ke Danau Longshan hari ini? Tang Yu melepaskan tangan Li Dong, menatapnya, dan bertanya dengan penuh semangat. Pertempuran guru besar di Danau Longshan memberi mereka kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama pria kuat terakhir yang muncul di panggung tampak persis seperti Li Dong, yang membuat mereka dengan bersemangat bergegas kembali dan meminta Li Dong untuk mencari tahu. Li Dong terkejut. Dia melirik semua orang dan menemukan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kegembiraan dan keraguan di mata mereka. Dalam beberapa saat, Li Dong mengerti. Orang-orang ini pergi ke Danau Longshan hari ini dan menyaksikan pertempuran. Kalau tidak, bagaimana mereka tahu tentang Danau Longshan? Selain itu, ketika Tang Yu datang, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia pernah ke Danau Longshan hari ini. Jelas, dia adalah yang terakhir muncul, dan dia seharusnya dilihat oleh mereka. Tetapi jika Li Dong yakin, mereka tidak yakin apakah itu dia atau bukan. Cuaca saat itu masih hujan, berkabut, dan berkabut. Dan berpisah sejauh ini, apalagi orang biasa seperti mereka, bahkan jika tuannya ingin melihat penampilannya dengan jelas, itu tidak mudah. Li Dong menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak, mengapa kamu bertanya? Tentu saja dia tidak akan mengakuinya. Untuk dokter biasa seperti Tang Yu dan Dai Kuan, semakin sedikit yang mereka ketahui tentang dunia seni bela diri, semakin baik. Karena itu adalah dunia lain. Semakin banyak Anda tahu,
semakin tidak baik bagi mereka. Identitas Li Dong sangat sensitif. Dia sekarang menjadi dokter di permukaan. Jika tidak ada yang terjadi, dia akan terus menggunakan identitas ini di masa depan. Jika orang-orang ini tahu bahwa mereka adalah master seni bela diri, ini pasti akan menjadi masalah besar bagi Li Dong. Bab 1011. Apakah kamu benar-benar belum pernah ke Danau Longshan? Tang Yu tidak percaya, menatap Li Dong dari dekat, dan bertanya lagi. Benar-benar tidak punya. Li Dong berkata tanpa daya, setelah saya keluar untuk melakukan beberapa hal, saya telah tidur di hotel setelah saya kembali dan tidak pergi kemanapun. Mengapa Anda bertanya? Apa yang terjadi dengan Danau Longshan? Melihat bahwa Li Dong tampaknya tidak salah, Tang Yu tiba-tiba menarik napas lega. Dai Kuan dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Biarkan saya katakan, bagaimana orang itu bisa menjadi Dr. Li? Apa? Li Dong terus berpura-pura bodoh, kamu sangat aneh, kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Hei, sayang sekali kamu tidak pergi bersama kami hari ini. Tang Yu berkata dengan penyesalan, hari ini, sebuah peristiwa besar telah terjadi di Danau Longshan. Jika kamu melihatnya, kamu pasti akan terkejut. Masalah besar apa? Mungkinkah ada alien di sana? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Dr. Li, apakah Anda percaya ada master seni bela diri di dunia? Tang Yu bertanya secara misterius. Percaya itu? Li Dong tersenyum dan berkata, yah, master seni bela diri, ada begitu banyak basis film dan televisi. Aku tidak bercanda. Tang Yu cemas dan berkata dengan cepat, hari ini kita akan pergi ke Danau Longshan untuk bermain bersama. Coba tebak apa yang kita lihat. Kemana saya tahu harus pergi. Li Dong berkata dalam suasana hati yang buruk, jika kamu tidak mengatakannya, keluarlah. Aku lapar dan ingin makan. Li Dong berkata dia akan keluar. Tang Yu dengan cepat meraihnya dan berkata dengan cepat, oke, aku berkata. Segera setelah itu, dia menceritakan apa yang dia lihat di Danau Longshan dari awal hingga akhir. Orang ini fasih, dan keterampilan mendongengnya adalah yang terbaik. Apa yang terjadi di Danau Longshan, dari mulutnya, hampir seperti berada di tempat kejadian. Secara khusus, pertempuran antara Chen Xiaodao dan Cui Jiqing digambarkan dengan jelas olehnya. Kamu tidak melihatnya. Pertempuran itu seperti efek khusus dalam film. Bab 1012. Tang Yu tampak bersemangat, tidak, itu bahkan lebih kuat daripada efek khusus film. Benar-benar ada master seni bela diri di dunia yang bertarung dengan dewa. Ya. Seorang pekerja medis tidak bisa tidak berkata, inilah yang telah kami lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana itu mungkin? Li Dong tersenyum dan berkata, bagaimana orang bisa menginjak air dan tidak jatuh? Itu pasti film. Teknologi pembuatan film sekarang sangat kuat. Tidak. Tang Yu menggelengkan kepalanya, kami pikir kami sedang membuat film pada awalnya. Tetapi kami tidak dapat menemukan kamera dan kru di tempat kejadian. Apa yang aneh tentang ini? Li Dong tersenyum dan berkata, sekarang teknologi telah maju, mungkin kamera orang berada dalam kegelapan. Sejauh yang saya tahu, piksel kamera saat ini telah mencapai beberapa ratus juta. Tang Yu terdiam dan tersedak oleh ini. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Tidak hanya dia, tetapi staf medis muda, ada juga suara ding di saku mereka. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan melihatnya, dan itu adalah pesan pus berita. Terkejut, ada ledakan besar di Danau Longshan di Kyoto. Ternyata kru mengalami kecelakaan saat syuting film. Judul seperti itu segera menarik perhatian semua orang. Segera, semua orang membaca berita. Haha, biarkan aku mengatakan, bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat di dunia? Terbang di langit, itu tidak mungkin, itu benar-benar untuk membuat film.
Setelah Daikuan membaca berita itu, dia tertawa. Berita resmi sudah keluar, itu tidak boleh dipalsukan. Zhang Min juga tersenyum dan berkata, tapi sejujurnya, saya sangat percaya sebelumnya. Orang tua yang mengaku sebagai sekte gosip tampaknya benar-benar sama, kemampuan aktingnya terlalu bagus. Mendengar ini, Li Dong tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa tembakan resmi. Bab 1013. Dalam pertempuran Danau Longshan, meskipun air di dalamnya terhalang. Namun, beberapa orang biasa pasti akan masuk. Misalnya, Tang Yu dan yang lainnya. Dunia kekuatan seni bela diri adalah keberadaan yang luar biasa bagi orang-orang biasa ini. Jika masalah ini menyebar ke seluruh negeri, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Jadi penjelasan yang diperlukan masih diperlukan. Aku bilang itu syuting, apakah kamu percaya sekarang? Li Dong tersenyum dan berkata, jika Anda ingin saya mengatakan bahwa akan ada Qigong di dunia, tetapi seperti yang Anda katakan, master seni bela diri yang menginjak air untuk bertarung terlalu berlebihan. Qigong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak percaya pada master seni bela diri? Tang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Qigong biasa ada, tapi tentu tidak berlebihan. Li Dong berkata dengan serius, saya tahu Qigong. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang hampir menjatuhkan rahang mereka. Apakah kamu tahu Qigong? Ya. Li Dong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu lupa? Saya tahu Tai Shenzhen, dan untuk mempelajari metode akupuntur ini, ada syarat yang diperlukan, yaitu belajar Qigong. Orang yang tidak tahu Qigong tidak bisa belajar Tai Shenzhen. Semua orang tiba-tiba terpana. Ya, pada pertemuan pertukaran kuliah forum TCM, Li Dong membicarakan hal ini. Hanya saja saat itu mereka tidak terlalu peduli. Kalau begitu belajar Qigong, apakah akan menjadi sangat kuat? Bisakah satu musuh 10? Tang Yu bertanya dengan cepat. Belajar Qigong memang mengubah fisik seseorang, tapi kalau mau 1-10, saya khawatir tidak sesederhana itu. Li Dong tersenyum dan berkata, kamu harus tahu bahwa Kungfu dan Qigong adalah dua hal yang berbeda. Setelah penjelasan ini, semua orang menerimanya. Suasana hati mereka saat ini sudah mulai tenang. Lagi pula, bahkan pejabat itu telah menerbitkan penjelasan berita, dan mereka harus percaya jika tidak percaya. Dan mereka juga berpikir bahwa pemandangan yang terjadi di Danau Longshan terlalu sulit dipercaya, sepertinya pertarungan dengan dewa, apakah masih manusia? Syuting adalah penjelasan terbaik. Bab 1015. Ini memang kata yang bagus. Li Hongtu mengagumi karakter ini, ketika langkah kaki datang dari luar pintu, dan kemudian ada ketukan di pintu, Tuan. Suara Li Fu datang. Masuk. Li Hongtu berkata dengan ringan. Ketika kata-kata itu jatuh, pintu ruang kerja didorong terbuka, dan Li Fu masuk dengan cepat. Datang dan lihat bagaimana saya menulis kata ini. Li Hongtu menyapa sambil tersenyum. Li Fu bahkan tidak repot-repot menghargai kaligrafi dan lukisan. Dia berkata dengan santai, guru menulisnya, tentu saja ini adalah kaligrafi yang bagus. Lupakan saja. Sulit bagimu untuk membiarkanmu wufu vulgar datang mengomentari kaligrafi dan lukisan. Li Hongtu melambaikan tangannya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Li Fu dan berkata dengan ringan, apa yang terjadi? Kemenangan terbagi. Li Fu dengan cepat berkata, hanya saja tuan muda tidak membunuh Cui Jiqing. Jawaban ini sangat mengejutkan Li Hongtu. Dia sedikit mengernyit, anak itu, apa yang dipikirkannya? Apakah dia tidak ingin membalas dendam? Di antara kaki tangan yang berpartisipasi dalam insiden itu, keluarga Mo hilang, dan sekarang keluarga Cui adalah satu-satunya kaki tangan yang tersisa. Ini adalah kesempatan langka, selama Li Dong membunuh Cui Jiqing, maka, tanpa serangan Li Dong, keluarga Cui akan diserbu oleh lawan yang menarik perhatian dan dicabik-cabik sepenuhnya. Namun, Li Dong bahkan tidak membunuhnya. Tuan, saya pikir tuan muda punya rencana lain,
kata Li Fu dengan sungguh-sungguh. Katakan padaku. Saya pikir dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi orang-orang di belakang keluarga Cui. Karena itu, Li Fu tidak melanjutkan. Ketika Li Hongtu mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Dia mengepalkan tinjunya dengan tenang. Apakah hari ini akhirnya datang? Siapa di belakang keluarga Choi? 9 orang tua. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa keluarga tetua ke-9 adalah keluarga yang sangat sederhana, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Bab 1016. Bahkan keluarga Li atau keluarga Sangguan tidak berani mengatakan bahwa mereka sebanding satu sama lain. Dan keluarga dari 9 tetua adalah keluarga kelahiran istri Li Hongtu, pelaku yang memaksa ibu Li Dong mati tahun itu. Jika, seperti yang dikatakan Li Fu, Li Dong melakukan ini untuk memaksa 9 sesepuh untuk mengambil tindakan, maka saat situasi di utara bergolak tidak akan lama lagi. Menguasai. Melihat penampilan Li Hongtu, Li Fu tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Betapa polosnya Li Dong tentang insiden 15 tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan Li Hongtu? Dia juga tidak bersalah. Dalam kejadian itu, ia kehilangan wanita yang paling dicintai dalam hidupnya dan juga putranya. Bagus. Li Hongtu melambaikan tangannya dan menunjukkan senyuman, karena aku sudah membuat pilihan, tidak akan ada perubahan. Bukankah dia ingin menjadi besar? Baiklah, biarkan dia pergi. Kali ini, akan ada aku. Temani dia. Li Fu mengangguk, kalau begitu, Tuan, rencana untuk menekan perusahaan grup besar dengan nama keluarga Cui. Hentikan dulu. Li Hongtu menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka anak itu bisa menahan amarah dan tidak membunuh Cui Jiking yang lama. Karena dia belum mati, keluarga Cui tidak akan dihitung mundur. Tunggu sebentar. Dengan itu, ada ekspresi khawatir di wajahnya. Yang paling saya khawatirkan saat ini adalah faktor tidak stabil dari keluarga Sangguan. Gadis Linger, pada saat ini, gedung grup Sangguan, kantor CEO, berdiri di depan jendela Prancis yang besar, memandangi langit yang suram di luar. Sangguan Waner tidak memiliki fokus di matanya. Dia sudah tahu bahwa Li Dong ada di Kyoto, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menemukan Li Dong. Karena dia sangat kesal sejak dia mengetahui bahwa Li Dong sudah menikah. Pria yang paling dicintainya sebenarnya sudah menikah. Menikah dengan wanita lain. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah, bagaimanapun juga sulit untuk menerimanya. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan setelah bertemu Li Dong, atau bagaimana menghadapinya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan membuat tekad. Bab 1017. Pesankan aku tiket ke Laut Cina Timur segera. Sangguan Waner mengeluarkan ponselnya dan meminta asistennya untuk memesan tiket. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia langsung pergi ke bandara. Dia akan pergi ke Laut Cina Timur untuk menemui wanita yang menikahi Li Dong. Dia ingin melihat bagaimana wanita itu lebih baik darinya, dan apakah dia layak untuk Li Dong. Begitu dia meninggalkan utara, berita itu sampai ke Li Hongtu. Tuan, baru saja mendapat kabar bahwa Nona Sangguan telah pergi ke Laut Cina Timur, dan dia harus pergi menemui Nona Yurou. Petik 2. Li Fu sedikit khawatir tentang keasliannya. Keluarga Sangguan tidak menentang pernikahan antara Sangguan Waner dan Li Dong. Alasan mengapa saya tidak menentangnya sekarang adalah karena saya telah menebak sesuatu. Gadis itu, aku terlalu sayang untuk anak itu Li Dong. Petik 2. Li Hongtu menghela nafas, jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Aku yakin dia akan menyerah suatu hari nanti. Petik 2. Sejak terakhir kali dia pergi ke Laut Cina Timur, Li Hongtu tahu bahwa Li Dong hanya akan memiliki Lin Yurou sepanjang hidupnya. Adapun Sangguan Waner, tidak akan ada hasil dengan Li Dong. Orang tua dari keluarga Sangguan telah menyebabkan keturunan mereka menderita rasa sakit seperti itu untuk keuntungan. Mereka pasti sudah menduga bahwa Waner akan pergi ke Laut Cina Timur. Ini juga godaan mereka. Petik 2.
Mata Li Hongtu berkedip. Adapun apa yang harus diuji, itulah identitas asli Li Dong. Meskipun Li Dong berada di utara, kunjungan Sangguan Waner ke Lin Yurou adalah awal dari cobaan. Jika Sangguan Waner mengkonfirmasi identitas Li Dong dan mengikatnya dengan Li Dong, itu akan menghasilkan banyak uang. Lagi pula, begitu Dewa Perang Timur bergabung dengan keluarga Sangguan, itu tidak akan sesederhana menambahkan lebih banyak sayap. Tuan, Nona Sangguan akan pergi ke Laut Cina Timur, saya khawatir tentang pihak Nona Yurou. Khawatir tentang apa? Li Hongtu meliriknya dan berkata dengan ringan, karena anak itu lega datang ke Kyoto, apakah menurutmu dia tidak mengatur seseorang untuk melindungi gadis Yurou? Apakah kamu lupa pelatih hewan Skynet itu? Itu benar. Petik 2. Li Fu mengangguk. Bab 1018. Ada master hebat yang merupakan pelatih binatang yang diam-diam melindungi Lin Yurou. Selama itu bukan orang yang kuat setingkat Cui Jiking, sulit untuk menyakiti Lin Yurou. Sangguan Waner mungkin membawa beberapa pengawal, tapi itu pasti tidak akan menjadi ancaman bagi Lin Yurou. Oke, jangan terlalu khawatir tentang masalah ini, kamu terus mengatur agar orang-orang menatap keluarga Sangguan. Petik 2. Li Hongtu berkata dengan suara yang dalam, situasi di utara akan segera berubah. Orang-orang dari keluarga Sangguan itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Begitu mereka memasuki Beijing, mereka akan segera memberi tahu saya. Petik 2. Ya, dini hari berikutnya. Ketika Lin Yurou sedang makan sarapan di rumah, dia menerima pesan dari asisten Xiao Bai. Sebuah berita yang membuat Lin Yurou merasa sedikit tidak percaya. Wanita yang dikenal sebagai Dewi Bisnis Asia, Sangguan Waner, akan datang ke Laut Cina Timur. Selain itu, mereka mengatakan bahwa mereka mengunjungi grup Lin dan berinteraksi satu sama lain. Jika Anda pindah ke perusahaan lain, saya khawatir saya akan sangat senang mendengar berita ini. Anda tahu, itu grup Sangguan. Sebuah mitos bisnis yang diciptakan oleh Sangguan Waner, Dewi Bisnis Asia. Wanita itu, tetapi kekasih impian banyak pria, tolok ukur tujuan di hati wanita yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin melihatnya. Itu adalah kehormatan yang sangat tinggi. Namun, setelah Lin Yurou mendengar berita itu, dia mengerutkan kening. Karena dia mendengar Li Dong berbicara tentang wanita ini. Wanita yang dikenal sebagai Dewi Bisnis Asia ini pernah mengatakan bahwa bukan wanita yang tidak dinikahi Li Dong. Oleh karena itu, dalam hati Lin Yurou, pihak lain adalah saingannya dalam cinta. Dan sekarang, saingan cinta ini benar-benar datang. Samar-samar, Lin Yurou tidak perlu menebak, dia sudah tahu apa tujuan pihak lain. Ini jelas tidak sesederhana komunikasi sederhana. 90% kemungkinannya adalah karena Li Dong. Sangat mungkin untuk merebut Li Dong dari sisinya. Memikirkan hal ini, Lin Yurou menarik napas dalam-dalam, matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya dingin. Bab 1019. Tidak. Jika Anda ingin mencuri Li Dong dari sisi Anda, tidak peduli siapa itu tidak akan berhasil. Bahkan jika pihak lain adalah Dewi Bisnis Asia. Li Dong adalah suaminya, dan tidak ada yang bisa merebutnya darinya. Menolak. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan otentik tanpa ragu-ragu. Sebaliknya Xiao Bai terkejut, Tuan Lin, apa yang Anda katakan itu benar. Apakah Anda benar-benar ingin menolak? Kesempatan seperti itu sangat langka. Petik 2. Aku tidak ingin melihatnya sekarang. Lin Yurou berkata ringan. Karena itu, masih belum ada dasar di hatinya. Meskipun dia telah tumbuh banyak sekarang, dia masih merasa bahwa dia hanyalah itik jelek di depan wanita itu. Jika dia melihat satu sama lain, Lin Yurou merasa bahwa dia tidak akan memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Hanya tidak melihat adalah untuk keuntungan. Menutup telepon, Lin Guodong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Apa yang saya dengar Anda katakan untuk menolak? Apa yang saya tolak? Tidak apa-apa. Petik 2.
Lin Yurou tersenyum dan berkata, cepat makan, ayo pergi ke perusahaan lebih awal, aku masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kerja, kerja, kamu tahu kerja. Petik 2. Liu Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, dan menatap Lin Yurou. Kamu gadis, aku tidak tahu bagaimana peduli dengan Xiao Dong. Dia pergi ke Kyoto sendirian, dan dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Petik 2. Aku tidak tahu apakah kamu bisa tidur nyenyak, makan enak atau makan enak, kamu tidak ingin pergi menemaninya lebih awal, kamu hanya memikirkan pekerjaan sepanjang hari. Mendengar omelan ini, kepala Lin Yurou tumbuh lebih besar. Dia memegang dahinya dengan tangannya, dan berkata tanpa daya, Bu, berapa kali kamu mengatakan itu? Li Dong, dia pergi ke Kyoto, dia ada hubungannya dengan dia, selain itu, aku akan segera lulus. Berhenti bicara omong kosong. Petik 2. Liu Jing mendengus dingin, kesampingkan pekerjaanmu yang berantakan. Jika kamu punya waktu, hubungi Xiao Dong dan mulai videonya. Jangan khawatir tentang pekerjaan sepanjang hari. Apa yang kamu ingin aku katakan tentang kamu? Saat dia berkata, dia melihat Lin Guodong lagi, dan kamu, hari demi hari, ketika kamu membawa pulang pekerjaanmu mulai sekarang, jangan tidur. Petik 2. Bab 1020. Lin Guodong tampak tidak bersalah. Dia juga sangat tidak berdaya sejak Li Dong pergi ke utara. Liu Jing tidak senang dengan ayah dan anak perempuan mereka. Segala macam provokasi, segala macam sasaran. Tapi Lin Guodong juga tahu bahwa Liu Jing merindukan Li Dong. Di dalam hati mereka, Li Dong bukan hanya menantu, tetapi juga putra mereka. Jika Anda adalah orang tua, Anda tentu akan merindukan Anda. Dia saling memandang dengan Lin Yurou dan menutup mulutnya dengan pemahaman diam-diam. Setelah sarapan cepat, ayah dan anak itu keluar seolah bersyukur untuk melarikan diri, dan langsung menuju perusahaan. Tidak mungkin, Liu Jing mengomel, itu mengerikan. Ketika dia datang ke perusahaan, Lin Yurou datang ke kantor manajer umum. Begitu dia duduk, Xiao Bai membuka pintu dan masuk. Tuan Lin, apa yang salah? Tuan Lin, bukankah terlalu baik bagi Anda untuk menolak kunjungan pertukaran grup Sangguan? Xiao Bai berkata dengan sedikit khawatir, lewat sini, demi reputasi perusahaan kita. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Petik 2. Lin Yurou tersenyum, aku hanya merasa diriku yang sekarang tidak cukup untuk berdiri di depannya. Dibandingkan dengannya, aku akan kalah, dan aku tidak bisa kalah. Petik 2. Jika dia kalah, kemudian Li Dong akan direnggut oleh lawan. Ini adalah hasil yang tidak bisa diterima Lin Yurou. Memikirkan kemungkinan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Xiao Bai sedikit tidak berdaya, Tuan Lin, saya khawatir ini agak terlambat. Petik 2. Hah? Lin Yurou bingung. Pihak lain sudah terlambat untuk memberitahu. Mereka hanya mengatakannya ketika mereka tiba di Laut Cina Timur. Saya pikir mereka hampir sampai sekarang. Petik 2. Xiao Bai berkata tanpa daya. Mendengar ini, Lin Yurou tercengang. Lagi pula, apakah itu masih tidak bisa dihindari? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.